Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan komunikasi dalam organisasi dengan anggota Elsa Yunita, Vesilia Jana, Yulita Pratiwi, Vivi Sinta, dan Josephine. Komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini kita akan bahas komunikasi dalam organisasi. Apa sih? Nah, kalau untuk komunikasi sendiri yang tadi, sedangkan kalau untuk komunikasi dalam organisasi ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Biasanya meliputi metode dan teknik apa yang digunakan, media apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, serta faktor apa saja, faktor penghambat apa saja yang terjadi seperti itu, yang akan terjadi. Nah, untuk tujuan organisasi tidak mungkin tercapai tanpa manajemen, dan manajemen tidak mungkin ada tanpa organisasi. Jadi antara organisasi dan manajemen ini diperlukan komunikasi itu tadi. Jadi eh, sangat penting lah untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ini bagaimana sih komunikasi bisa diterima audiens. Jadi ada ketika komunikasi itu audiens bisa menerima ketika yang pertama yaitu word atau kata-kata. Kata-kata verbal ini misal ini salah, ini benar. Nah, benar salah itu tadi adalah verbal, fokus ke konten saja maka daya serap yang diterima audiens itu akan rendah. Terus yang kedua yaitu voice. Voice itu suara, penting belajar voice atau penyampaian pesan dengan intonasi yang berbeda-beda. Misal, ini benar dan ini yang salah. Maka dengan tekanan stressing yang berbeda akan membuat audiens menerima informasi lebih banyak lagi. Jika word tadi benar, terus voice benar, maka yang diserap audiens itu sebesar 38%. Tapi di sini ada yang lebih besar lagi penyerapannya yaitu body language. Body language ini penting. Tatapan kalian, terus gerakan-gerakan kalian itu bisa mempengaruhi audiens sebesar 55%. Kata kunci keberhasilan yang terletak pada body language itu biasanya besar dan kegagalan komunikasi juga terletak pada body language juga. Jadi ketika pimpinan misal menasehati bawahannya, terus menasehatinya itu sambil sambil main HP. Nah, ini kan kayak kurang bagus ya, sehingga penerima informasi menyebabkan penolakan. Jadi body language ini penting, gerakan mata Anda, terus tubuh Anda dengan mengikuti komunikasi tidak hanya kata dan penekanan suara aja, tapi dengan mata yang tajam, terus sikap yang tegap, itu akan menjadi daya serap yang baik untuk audiens. Selanjutnya yaitu fungsi. Di sini ada yang pertama yaitu kontrol. Kontrol itu komunikasi formal dan informal bertindak sebagai pengendali tingkah laku individu dalam organisasi. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi ini komunikasi menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka telah melaksanakannya, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Jadi motivasi ini sangat penting ya untuk menyampaikan komunikasi sehingga karyawan tahu apa kalau karyawan melakukan kesalahan, terus gak akan mengulangi lagi, dan kalau karyawan yang berkinerja baik itu diapresiasi sehingga semangat untuk melakukan prestasi.
Yang ketiga yaitu ekspresi emosi. Ekspresi emosi ini interaksi sosial dalam bentuk komunikasi kelompok kerja yang menyediakan suatu cara bagi karyawan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Sehingga penting memberikan wadah dalam organisasi supaya ekspresi dari karyawan agar teradai dengan baik sehingga nanti kelanjutannya bisa dikontrol. Yang terakhir yaitu informasi. Informasi ini individu dan kelompok kerja memerlukan informasi pastinya untuk mengambil keputusan atau untuk melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu Josephine. Selanjutnya adalah jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi formal, yaitu komunikasi yang mengikuti rantai perintah yang resmi atau yang merupakan bagian komunikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, di sini komunikasi formal biasanya dari bawahan ke atasan. Lalu yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang tidak teratur, merupakan komunikasi yang tidak diatur oleh hierarki organisasi. Karyawan dapat memuaskan kebutuhannya untuk berinteraksi sosial. Juga dalam komunikasi ini memberi dampak yang lebih kuat dibandingkan jalur komunikasi formal. Disebabkan jalur komunikasi ini bersifat memotong jalur komunikasi formal. Selanjutnya, arah komunikasi atau communication flow. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Merupakan komunikasi ke bawah mengalir dari individu dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Ini merupakan dari atasan ke bawahan. Selanjutnya, komunikasi ke atas. Suatu organisasi yang efektif membutuhkan komunikasi ke atas sebanyak mungkin, seperti hal-halnya komunikasi ke bawah. Ini tuh dari bawahan ke atasan. Lalu, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal sebagai contoh antara produksi dan penjualan dalam suatu organisasi bisnis dan di antara departemen yang berbeda atau fakultas dalam suatu universitas diperlukan untuk koordinasi dan integrasi atau atas fungsi-fungsi organisasi yang berbeda. Dan yang terakhir, komunikasi diagonal. Ini tuh komunikasi yang paling kurang digunakan karena penting dalam situasi di mana anggota tidak bisa berkomunikasi secara efektif. Jaringan komunikasi dalam manajemen. Jaringan di dalam komunikasi memang sangat variatif dan ini akan sangat membantu terutama untuk membangun sebuah pola komunikasi organisasi yang bagus. Penerapan dari tipe jaringan ini pun bervariasi, tergantung seperti apa jaringan tersebut akan digunakan. Tujuan dari sebuah manajemen juga perlu diketahui dan ditetapkan sebelum menggunakan tipe jaringan yang sesuai. Tentunya ini akan sangat membantu saat dan melakukan penerapan komunikasi dalam jaringan. Tipe jaringan komunikasi ini ada 8, yaitu ada jaringan komunikasi roda. Nah, jaringan komunikasi roda ini pengertiannya adalah bahwa dalam proses komunikasi akan ada satu pemimpin yang menjadi sentral dari komunikasi ini. Apabila digambarkan, maka pemimpin akan berada di tengah-tengah dengan partisipan lain yang mengelilinginya. Yang kedua ada jaringan komunikasi rantai. Biasanya digambarkan sebagai sebuah proses komunikasi berantai, di mana satu pesan dari sumber asli atau pemimpin akan diteruskan ke partisipan lain hingga ke partisipan paling akhir. Umumnya komunikasi dengan sifat berantai ini memiliki kecenderungan hubungan antara partisipan saja.
Ini artinya partisipan terakhir perlu melakukan validasi apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan sumber asli atau tidak dengan menanyakan langsung pada pemimpin jika diperlukan. Yang ketiga ada jaringan komunikasi Y. Jaringan ini digambarkan seperti huruf Y, di mana 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang-orang yang di sampingnya seperti pada pola rantai, tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya. Ada faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok menjadi pola seperti ini. Yang keempat, ada komunikasi lingkaran. Komunikasi lingkaran hampir mirip dengan jaringan komunikasi roda. Perbedaannya, di sini tidak ada pemimpin sebagai sentral dari proses komunikasi. Hubungan terjadi hanya antara partisipan dan setiap partisipan terhubung satu sama lain sehingga isi pesan yang ada dalam jaringan komunikasi ini bisa disampaikan akan selalu terdistribusi dengan baik dan berputar. Yang kelima ada jaringan komunikasi bintang. Jaringan komunikasi bintang sering dikenal juga dengan istilah jaringan all channel. Ini artinya setiap partisipan mendapatkan semua jenis pesan yang sama, di mana setiap partisipan juga saling terlibat efek aktif dalam interaksi. Yang keenam ada jaringan komunikasi upward. Jaringan komunikasi upward ini dalam manajemen menggambarkan hubungan komunikasi dari bawahan kepada atasan. Nah, pola komunikasi ini sering ditemui terutama dalam wilayah perkantoran. Yang ketujuh ada jaringan komunikasi downward. Berkebalikan dengan jaringan komunikasi upward, komunikasi downward memberikan gambaran komunikasi dari atasan kepada bawahan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan mengenai etika komunikasi atasan dengan bawahan. Yang ke-8 ada jaringan komunikasi horizontal. Berbeda dengan upward dan downward, komunikasi horizontal terjadi dalam jabatan atau posisi yang sama. Biasanya etika komunikasi juga tetap perlu diperhatikan di sini. Sifatnya juga bisa berupa komunikasi formal ataupun komunikasi informal. Oke, selanjutnya yaitu peran IT dalam komunikasi organisasi. Nah, di sini benefit of information technology. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan untuk memonitoring kinerja individu dan tim. Nah, maksudnya memonitoring ini untuk memantau kinerja dari individu dan timnya. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang lebih lengkap. Yang ketiga, lebih banyak kolaborasi dan pembagian informasi. Yang terakhir yaitu kemampuan akses yang lebih besar dengan rekan kerja. Selanjutnya yaitu sistem jaringan komputer. Nah, di sini ada beberapa jenis sistem jaringan komputer. Nah, di mana keterkaitan komputer dan individu untuk menciptakan jaringan organisasi dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Di sini ada email, instant message, voicemail, fax machine, edit, teleconference, video conference, IG, Twitter, FB, website, YouTube, WA, Line, dan chat. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem jaringan. Di sini ada intranet dan extranet. Nah, di sini intranet itu lebih ke jaringan komunikasi organisasi yang menggunakan teknologi internet dan dapat diakses hanya oleh para karyawan organisasi. Jadi lebih ke internal. Yang kedua yaitu extranet. Nah, di sini extranet itu adalah jaringan komunikasi organisasi yang menggunakan internet dan memberikan kesempatan para pengguna yang berwenang di dalam organisasi untuk berkomunikasi dengan pihak luar tertentu. Di sini lebih ke eksternal ya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih IT mempengaruhi organisasi. Nah, yang pertama yaitu menghilangkan batasan jarak dan waktu. Yang kedua menyediakan pembagian informasi. Yang ketiga mengintegrasi pekerja dan pengambilan keputusan. Yang keempat menciptakan masalah dengan batasan yang dapat diterima bagi karyawan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.